Untuk saat ini jumlah populasi total ada 17 ekor. Dari berawal melihara ada 4 ekor, ya ada rezeki sedikit-sedikit kita tambah indukan, kita tambah indukan. Alhamdulillah sudah ada keteranakan hasil kandang ini keluar sampai 2 ekor. Yang lain masih penting. Alhamdulillah sekali, Mas. Oke, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfitri Laksono. Saya beralamat di Desa Sidodadi, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Untuk bloknya ada di 31 Sidodadi. Oke, untuk nama panggilan? Nama panggilan saya dipanggil biasa dengan Raffi. Oke, Mas Raffi ya. Raffi. Mas Raffi, kenapa sih kok masih muda memilih ternak kambing, Mas? Lebih ke arahnya menerapkan ilmu yang sudah didapat dari sebelum perguruannya, karena sebelumnya saya pernah bersekolah di bidang peternakan. Saya takutnya hanya bisa menerapkan ilmu itu hanya di masa kuliah, takutnya tidak bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Makanya saya menerapkan ilmunya ke kambing saya sendiri. Saya coba mencari teori-teori yang pernah saya dapat, ilmu-ilmu yang pernah saya dapat, saya terapkan, saya pergunakan untuk ternak saya. Oh gitu, Mas. Jumlah populasi ada berapa ekor, Mas? Untuk saat ini jumlah populasi total ada 17 ekor. Dari berawal melihara ada 4 ekor, ya ada rezeki sedikit-sedikit kita tambah indukan, kita tambah indukan. Alhamdulillah sudah ada keteranakan hasil kandang ini keluar sampai 2 ekor. Yang lain masih penting. Alhamdulillah sekali, Mas. Total berapa tadi, Mas? Ada 17 ekor. Ya, sangat luar biasa. Itu kisah awalnya seperti apa, Mas? Ceritanya gimana? Kisah awalnya orang tua sempat gaduh menitipkan kambing, cuman dirasa-rasa tidak hasil. Karena sekian tahun karena hanya cuman hasil 2 atau 3, akhirnya kita tarik, saya coba pelihara dan saya terapkan ilmunya yang saya gunakan di kuliah sebelumnya. Dulu kan masih di perguruan, Mas, itu sampai jurusannya di peternakan ya. Dan sekarang sampai terjun langsung. Apa yang sampai rasakan? Apakah ngoyo atau tidak sesuai dengan angan-angan? Apa lebih enjoy gitu? Gimana? Kalau saya rasa sih lebih enjoy jadi peternakan ya, Mas ya. Meski dilihat orang, ya ngapain sih masih muda, kerja yang lain banyak, gaji yang sekian, kenapa milih jadi peternak? Ya kenapa kita malu kalau kita punya usaha sendiri dan kita jadi bosnya? Kenapa juga malu harus pelihara kambing yang ibarat kata orang, oh perengus masih muda kok urusin kambing? Enggak, saya enggak malu. Untuk itu saya bakal buktikan bahwa kambing itu mampu untuk menghidupi dan membiayai diri kita juga. Untuk ekspektasi saya dari masa kuliah, alhamdulillah semuanya terlaksana. Saya juga tidak keberatan dalam memelihara kambing karena ya ada ilmu pakan, bank pakan, dan simpenan pakan. Cerita pribadi, Mas. Tentunya seorang yang pernah kuliah itu pasti ada grup atau dengan teman-teman, misalnya kamu sekarang kerja di mana, kamu sekarang sibuk apa. Itu pernah nggak ada bulian dari kawan-kawan luar sana, Mas? Alhamdulillah kalau untuk dari teman-teman semasa kuliah sih belum ada, malah adanya motivasi dari teman-teman ya. Mereka juga ada yang jadi peternak, mereka juga ada yang jadi mantri, kita semuanya sharing-sharing bersama, kita semua cari ilmu bersama, kita ada pendapat masing-masing dan kita terapkan masing-masing. Jadi semuanya lebih mendukung kita lah gitu. Oke, Mas, menurut Mas Raffi, prospek tentang kambing ini dimulai hari ini ya, ke depan itu seperti apa, Mas? Untuk prospek kambing di masa sekarang ya, saya lihatnya dari populasi yang kian bertambah, terutama untuk daerah Indonesia sendiri kan mayoritas kita umat Islam. Jadi ya untuk kambing akikoh itu insya Allah tidak kurang-kurang kita masih bisa sediakan, dan pasar itu masih belum cukup untuk mencukupi pasar saat ini. Jadi untuk pasar kambing sendiri ke depan insya Allah lebih baik, lebih bagus. Apalagi nanti kita bisa
mengarah ke pasar ekspor lah gitu. Wah, luar biasa Mas. Ada arah ke situ Mas ya? Mungkin nanti sih kalau memang itu udah jalan populasi sekian dan kita udah punya relasi yang lebih, insya Allah kita bakal jalan ke arah sana. Oke, insya Allah bisa dan yakin bisa Mas ya. Bisa. Karena sampai langkahnya masih panjang. Masih panjang. Umur saya masih muda, masih banyak yang harus dicoba, masih banyak yang harus saya tempuh. Oke. Selamat bereksplorasi Mas ya. Itu sekarang usia berapa maaf? Saya berusia 23 tahun. Untuk tahun ini 23. Mas, sistem ternak kambing yang sampai terapkan di sini, ini apakah tradisional ngarit seperti kayak zaman dulu atau? Kalau untuk saya sendiri ya, saya juga kan pekerjaan sambian ya Mas. Saya juga kan ada urusan kerjaan lain. Jadi kambing ini saya ya sesekali kasih hijauan rumput, cuman nggak hampir setiap hari. Mungkin seminggu itu hanya 2 kali atau 3 kali untuk indukan, karena untuk segeran aja. Kalau untuk pakan harian saya menggunakan pakan simpanan berupa daun singkong dan ampas tahu untuk campurannya. Ya alhamdulillah kambingnya gitu. Monggo bisa dilihat ya, alhamdulillah. Gemuk-gemuk Mas. Alhamdulillah. Terus untuk bulunya itu klimis karo bahasa Jawanya klimis. Itu ada formula khusus nggak? Kalau saya campuran untuk itu menggunakan kopra, untuk hasil bulu yang lebih klimis, lebih licin. Jadi kambing itu nggak kelihatan buluk ya, itu menggunakan kopra. Terus untuk campuran lainnya menggunakan SBM. SBM itu turunan dari delay. Ya proteinnya lebih tinggi daripada ampas tahu untuk mendongkrak tumbuh dagingnya nanti. Itu sih Mas, campurannya cuma sama kalsium. Kalsium ya? Ya, untuk memenuhi kebutuhan mineral sama vitamin. Oke. Terus untuk silase itu menggunakan daun apa sama Mas? Saya silase hanya menggunakan daun singkong, kebasan dari kebun. Datang sehari, besok kita langsung giling, kita cacah halus lembut seperti yang ada di video tadi. Kita cacah lembut hasilnya. Kita simpen maksimal minimal bisa digunakan itu setahun umur 2 minggu. Karena di bawah 2 minggu itu untuk untuk kadar alkohol dan baunya itu masih asam. Untuk rasanya dia masih sangat asam banget. Jadi intinya masih ada resiko untuk bikin kambing pusing ya? Benar ya. Untuk di bawah umur 2 minggu menurut saya itu masih bisa bikin pusing, karena kadar asamnya itu masih tinggi-tingginya dan belum aman lah untuk digunakan. Walaupun bisa digunakan, seenggaknya bisa diler atau diangin-anginkan dulu baru dibakar. Itu bisa. Mas, sebenarnya kambing itu untuk kebutuhan hijauan per hari berdasarkan ilmu yang pernah sampean gali di perguruan tinggi dulu, kebutuhannya berapa kilo sih Mas untuk harian satu ekor kambing Mas? Untuk kebutuhan harian dari kambing sendiri yang jelas bukan diukur dari hijauan ataupun pakan, cuman kebutuhan total pakan itu adalah 10% sampai 15% dari berat badan. Semisal kambing ini berat dengan 40 kilo, ya kurang lebih 4 kilo per hari. Kalau memang kan itu kambingnya 40 kilo ya, jadi untuk total pakan per hari itu 4 kilo. 4 kilo itu dibagi makan pagi, makan siang, makan sore. Itu dibagi total semua berat. Jadi nggak khusus hijauan ya, termasuk onggok itu ya? Termasuk onggok itu kita masukkan, cuman kan kita onggok kita kurangi dengan kadar berat airnya. Terus gimana Mas untuk support keluarga, orang tua itu mensupport, mendukung? Alhamdulillah mendukung Mas, semuanya dari orang tua, dari kakak, dari saudara, semuanya mendukung. Ya ada beberapa saudara yang mengece, ngapain sih pelihara kambing, nanti kamu ngarit gini. Apa iso pen lemu. Saya bilang enggak, saya janji saya bisa. Saya buktikan. Ya alhamdulillah keluarga udah pada lihat hasilnya, kambing-kambingnya bisa gemuk, bisa klimis dan bagus ya. Bagus alhamdulillah responnya. Terus untuk kandang ini Mas, kandang ini desain sendiri atau buatan tukang? Untuk kandang ini sebenarnya bukan murni kandang buat semua ya Mas ya. Ini tadinya kan bekas kandang sapi. Loh, kandang sapi? Iya, dulu orang tua itu pelihara sapi, seperti pelihara sapi dari gaduhan sama humas gitu-gitu. Terus saya lihat kandang belakang ini kok sayang kalau nggak dipakai ya. Saya arahin ke kambing, saya buat sama kakak saya sendiri, saya kerjain sendiri. Mantap sekali. Jadi lantai-lantainya ini masih full semen apa? Masih full tanah, full semen Mas, bekas sapi Mas lantainya. Makanya agak becek ini kalau lihatnya. Tapi ya alhamdulillah untuk bau sih nggak bau lah. Terus untuk
ke depan ini rencananya sampai akan melebarkan kandang, memperluas kandang, memperbanyak populasi, atau merawat yang ini dulu? Untuk sekarang sih merawat ini, mungkin nanti kalau untuk pejantan kan kita bisa keluar, jadi ada space untuk anakan-anakan nanti. Setelah nanti dirasa nggak cukup ya kita baru buat kandang sambil cari modal untuk kandang baru. Oh baik. Terus untuk jenis mas, jenis itu sampai lebih fokus ke satu jenis atau masih bereksplor mana yang cocok itu? Untuk jenis saya masih bereksplor dan mencari turunan yang genetiknya bagus, entah dari sasis, entah dari susu, entah dari pertambahan berat daging. Makanya untuk jenis di sini masih campur, ada Kaligesing, ada Sapera, ada Prambon atau Jawa Randu, ada Crossbur. Itu saya masih mencari silangan yang bagus untuk nantinya, karena kalaupun sasisnya bagus tapi untuk perah-perahan indukannya nggak bagus, nanti hasil cempenya akan kempet. Gitu. Jadi kita cari yang susunya bagus untuk cempe, jadi cempenya juga bagus-bagus, nggak kalau kata orang Jawa nggak magak lah mas, nggak kundaten lah gitu. Makanya di sini ada jenis Sapera juga. Ya ada gitu jenis Sapera, karena peranakannya insya Allah nanti bagus-bagus lah, untuk susunya kan cukup gitu. Terus ada juga Jawa Randu, ada Prambonnya juga. Ada Prambon, Prambon yang lebih kebal, orang Jawa lebih kuat gitu. Ya. Terus untuk pejantan apa? Pakai apa? Pejantan saya pakai Kaligesing mas. Saya pejantan pakai Kaligesing. Pejantan pakai Kaligesing. Untuk perempuannya yang kita campur, kita cari genetik dulu nanti yang mana yang lebih baik. Gitu. Dan jalan sekalian cari genetik mana yang induk mana yang bagus, nanti kita seleksi lagi. Untuk umur Kaligesingnya berapa? Untuk umur Kaligesing ini ada di, ya ini yang saya punya masih cempe ya mas. Kalau kemarin saya pinjam ya Kaligesing tetangga. Kalau yang punya saya sendiri masih umur 5 bulan. Untuk hari ini jatuh umur 5 bulan. 5 bulan udah setinggi itu mas? Iya, 5 bulan dah sekitar 75 cm. Iya. Oke, dilanjutkan sama Mas Firmansyah, monggo. Ya, monggo. Oke Mas Raffi, saya doakan semoga ternaknya sampean berkah dan semakin bertambah. Terima kasih, amin, amin ya rabbal alamin. Saya juga terima kasih untuk yang sudah mau berkunjung ke kandang yang ya masih merintis inilah mas. Saya juga berterima kasih untuk edukasi yang sudah didapat. Saya ucapkan terima kasih sudah diizinkan masuk di peternakan sampean. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.